Doa adalah katalisator, doa itu adalah sebuah alat, atau katakanlah Tuhan bekerja melalui doa sehingga mempercepat perubahan, mempercepat pertumbuhan, mempercepat kita melihat hasilnya. Nah, jadi doa itu adalah hal yang mutlak kita lakukan ketika kita pergi menjadi penabur benih firman Tuhan. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan tentang perspektif tentang penabur, yakni mempertahankan sikap positif sebagai penabur firman. Saya yakin kita perlu mempelajari ini karena saya dan saudara adalah penabur-penabur firman Tuhan. Pentingnya perspektif yang tepat bagi kita semua adalah karena perspektif yang salah itu akan menghasilkan sikap yang negatif, lalu akan memberikan dampak kegagalan. Sedangkan perspektif yang benar akan menghasilkan sikap yang positif dan akan memproduksi kesuksesan. Nah, apakah kita bersalah atas pemikiran buruk? Mari kita baca perumpamaan tentang penabur yang terdapat di dalam Lukas 8 ayat 4 hingga ke-8 dan dilanjutkan dengan ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa kita perlu melihat hal yang pertama, perspektif tentang penabur adalah ada kuasa di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Jadi ketika firman Tuhan ditaburkan, pasti firman Tuhan itu akan bekerja. Dan pertumbuhan itu membutuhkan firman Tuhan. Jadi ladang hati ataupun tanah hati setiap manusia itu membutuhkan firman, sehingga firman Tuhan
Apakah dibiarkan bertumbuh atau dihimpit lalu kemudian mati? Lalu yang kedua, kita harus menyajikan seluruh Injil. Kita harus menyajikan seluruh Injil. Hasil bergantung kepada tanah. Jika ditolak, itu adalah tanah yang salah. Kita melihat ya ada 4 jenis tanah yang sudah dikatakan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Lalu setiap diri kita ini adalah sebagai penabur. Sering sekali kita adalah penabur-penabur yang sukses karena kita menabur berdasarkan kekuatan dari Allah dan pertolongan dari Allah. Yang ketiga, kita hanyalah penabur benih, saudara. Kita tidak perlu menyiapkan tanah. Tuhan memberikan pertumbuhan kepada setiap benih yang ditaburkan. Dan Allah dapat menggunakan penabur yang rusak sekalipun untuk menaburkan benih firman Tuhan. Jadi tidak tergantung kepada kesempurnaan sang penabur benih. Jadi setiap diri kita dipanggil untuk menjadi penabur-penabur firman Tuhan. Sering sekali yang satu menabur dan yang lain menuai. Sebagaimana Yesus mengajar para muridnya, dikatakan bahwa kita sering sekali mengatakan musim panen akan datang 3 atau 4 bulan lagi. Nah, sementara panenan di sekeliling kita sudah menguning. Jadi kita dipanggil juga untuk menjadi penuai. Jadi pada saat panen, baik penabur benih maupun penuai itu sama-sama bergembira. Kita mungkin tidak pernah juga melihat hasil kerja kita. Kalau kita hanya menaburkan benih, lalu orang lain yang memanennya, mungkin kita tidak pernah melihat hasil kerja kita. Tetapi kalau kita merangkap, kita adalah sebagai penabur dan juga adalah penuai, kita bisa menikmati hasilnya. Kita dapat juga mempermudah orang lain yang pekerjaannya adalah sebagai penuai saja. Jadi tergantung kepada setiap diri kita apakah kita terpanggil sebagai penabur atau penuai, atau keduanya, sebagai penabur dan juga sebagai penuai. Saudara, dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Lalu yang kelima, kita melihat bahwa Tuhan memelihara pekerjaannya. Dia tahu hati yang mencarinya. Saudara, kita ini adalah penabur benih firman Tuhan. Tuhan tahu siapa yang Dia utus dan Tuhan tahu siapa pengerjanya. Kita cek hati kita ketika kita mengatakan kita ini adalah penabur firman atau kita adalah penuai firman. Mari kita cek apakah benar-benar kita adalah orang yang mencarinya. Lalu mereka yang lapar akan dipuaskan. Nah, kalau kita ini adalah orang yang menaburkan firman Tuhan, maka orang yang sedang menanti-nantikan pembawa berita akan dipuaskan karena mereka tidak tahu bagaimana harus mendapatkan firman Tuhan dan tidak ada yang pernah menjelaskan. Tetapi ketika kita sebagai pemberita firman Tuhan bertemu dengan mereka, menjelaskan kepada mereka, dan akhirnya mereka bisa membaca firman Tuhan dan merenungkannya sendiri, saudara, mereka betul-betul akan menjadi pribadi-pribadi yang baru dan menikmati firman Tuhan seperti kita yang sudah lebih duluan menikmati firman Tuhan. Saudara, baik kita sebagai penabur maupun penuai, kita adalah rekan sekerja Allah. Bayangkan, Tuhan tidak memanggil kita hamba, tetapi rekan sekerja Allah. Artinya kita ini adalah sama-sama koleganya, kita adalah sama-sama pekerja yang menuai tuaian, yakni jiwa-jiwa yang begitu banyak. Lalu yang berikutnya, Tuhan membuka pintu bagi pekerja yang siap. Saudara, dimanapun ketika kita melayani ataupun memberitakan firman Tuhan, Tuhanlah yang membukakan pintu gerbang kota maupun pintu hati manusia. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 2 ayat 12, Paulus mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuka peluang pelayanan itu. Ketika dia berada di Troas, dia bersyukur bahwa
Tuhan sudah membukakan pintu pelayanan bagi mereka sehingga mereka dapat melayani tanpa tantangan dan halangan. Lalu Tuhan juga menggunakan orang-orang yang disiapkan. Ya, dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 21, Tuhan itu mengenal siapa pekerjanya, sehingga pekerjanya yang mau disiapkan dengan lebih terampil akan bekerja jauh lebih baik daripada penabur ataupun penuai yang tanpa melalui training skill ataupun melalui pelatihan-pelatihan. Nah, lalu baik individu maupun jemaat. Jadi Tuhan mau memakai kita individu ataupun pribadi perorangan maupun jemaat secara perkumpulan satu gereja. Keduanya Tuhan mau pakai karena Tuhanlah yang membukakan pintu penginjilan itu. Dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat ke-8 bahwa Tuhan mengetuk pintu hati manusia. Nah, ini adalah penghiburan bagi kita semua bahwa Tuhan itu bekerja bersama-sama dan kita, dan bahkan Tuhanlah yang mengerjakan penginjilan itu dan kita hanyalah alat berkat di tangannya. Lalu yang ketujuh, doa adalah katalisator. Apa artinya? Doa adalah katalisator. Doa itu adalah sebuah alat, atau katakanlah Tuhan bekerja melalui doa sehingga mempercepat perubahan, mempercepat pertumbuhan, mempercepat kita melihat hasilnya. Nah, jadi doa itu adalah hal yang mutlak kita lakukan ketika kita pergi menjadi penabur benih firman Tuhan. Doa itu senantiasa yang membuat Allah memelihara pekerjaannya. Doa memulai pemeliharaan Tuhan. Artinya adalah setiap diri kita ketika mau melihat pekerjaan kita disertai oleh Tuhan, maka kita memulainya dengan doa dan Tuhan akan memelihara pekerjaan tersebut. Karena pekerjaan pelayanan itu adalah pekerjaan Tuhan juga, dan kita adalah alat yang dipakainya. Antara pendoa dan hamba. Nah, kita ini adalah hamba, pekerja, penabur, penuai, dan kita juga adalah pendoa. Ketika kita memutuskan diri mau menjadi penabur firman Tuhan, kita juga mesti menjadi pendoa-pendoa yang setia, karena kedua hal ini tidak pernah dapat dipisahkan. Nah, apakah kita sering berdoa seperti ini? Tuhan, pimpin saya ke beberapa jiwa hari ini, karena saya mau memberitakan kabar baik kepada mereka. Saudara, sebelum kita melakukan apapun juga kita perlu memohon Tuhan memimpin niat kita, memimpin langkah kita, supaya hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedelapan, kita menuai apa yang kita tabur. Seperti yang diajarkan oleh Paulus bahwa bila kita menabur sedikit maka menuai sedikit. Bila kita menabur banyak maka kita akan menuai banyak, akan memanen banyak. Nah, untuk menuai lebih banyak, kita harus menabur lebih banyak. Ini artinya kita perlu bekerja dengan setekun-tekunnya. Kalau kita hanya bekerja sedikit dan mengharapkan tuaian yang banyak, itu semacam orang yang membuang undi, atau semacam orang yang mengharapkan untung-untungan, ya, seperti sebuah judi. Nah, pekerjaan di dalam ladang pelayanan memakai prinsip tabur tuai. Untuk menuai lebih banyak, kita harus menabur lebih banyak. Tujuan dari penaburan itu adalah bukannya kita bertanya berapa banyak yang akan kita dapatkan petobat baru, tetapi berapa banyak orang yang sudah kita ajar. Jadi kita harus lebih mementingkan pengajaran kita, lebih mementingkan bagaimana telatennya kita melayani mereka. Jangan kita langsung menginginkan banyaknya orang datang berbondong-bondong dan menyatakan diri untuk bertobat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perspektif tentang penabur ada 8 hal yang kita perlu ingat. Yang pertama adalah ada kuasa di dalam firman Tuhan. Yang kedua, hasil tergantung pada tanah. Yang ketiga, kita hanyalah penabur benih. Yang keempat, sering sekali yang satu menabur dan yang lain menuai. Yang kelima, Tuhan memelihara pekerjaannya. Yang keenam, Tuhan membuka pintu bagi pekerja yang siap. 7. Doa adalah katalisator. Ke-8, kita menuai apa yang kita tabur. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan,
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kiranya kita menjadi penabur dan menjadi penuai firman Tuhan yang senantiasa bekerja dengan tekun. Shalom.